Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sebelum kita mulai mengaji, terlebih dahulu kita berkirim Fatihah kepada muallif kitab Waraqat dan syarahnya, yaitu Imamul Haramain Al-Juwaini dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin, thumma khususan ila ruhi Syekh nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas mengenai nahi sampai kepada pembahasan wan nahyu istid'a'u ay talabut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Wan nahyu, adapun nahi, larangan, kebalikan dari amar, perintah. Istid'a'u ay talabut tarki, yaitu perintah tuntutan untuk meninggalkan. Jadi kalau amar itu istid'a'ul fi'li, kalau amar itu istid'a'ul fi'li, kalau nahi istid'a'ut tarki. Jadi kalau amar perintah tuntutan untuk mengerjakan, kalau nahi tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk meninggalkan itu dikemukakan bil qauli, dengan ungkapan, dengan perkataan. Karena itu bahasa isyarat atau simbol-simbol yang menunjukkan larangan tidak menjadi bagian dari pembahasan nahi di sini. Jadi harus bil qauli, dengan perkataan. Tuntutan untuk meninggalkan dengan perkataan itu dikatakan mimman huwa dunahu, pada orang yang levelnya berada di bawah orang yang meminta, berada di bawah orang yang menuntut. Ala sabilil wujubi itu dikemukakan dengan cara pasti, wujub, tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Ala wizani ma taqaddama fi haddil amri, pembahasan mengenai nahi ini polanya sama dengan waktu dulu mendefinisikan mengenai amar. Jadi ketika mendefinisikan amar, kita membagi, ada yang disebut dengan amar, ada yang disebut dengan iltimas, ada yang disebut dengan doa.
Di dalam nahi juga begitu. Kalau tuntutan untuk meninggalkan itu dikemukakan dari atasan ke bawahan, itu nahi namanya. Nahi. Tapi kalau tuntutan untuk meninggalkan dikemukakan dengan orang yang sederajat, itu namanya iltimas. Tapi kalau tuntutan untuk meninggalkan dikemukakan oleh orang yang levelnya di bawah kepada yang lebih tinggi, itu namanya soal, permohonan atau doa, permintaan. Seperti kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana la tahmil alaina isra, dan seterusnya. Itu contoh kalamnya berupa kalam nahi, tapi maksudnya adalah doa karena dimintakan dari hamba kepada Allah. Tapi kalau tuntutan untuk meninggalkan dikemukakan dari atasan ke bawahan atau dari Allah kepada hambanya, disebut dengan nahi. Misalnya Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu masuk ke dalam kategori nahi namanya. Sebenarnya publik awam bisa dengan mudah memahami apa itu perintah, apa itu larangan. Karena itu sebagian ulama menyatakan nahi yang berarti larangan ini sebenarnya ghaniyun anit ta'rif, tidak membutuhkan definisi. Karena publik awam sekalipun bisa membedakan antara berdirilah kamu dan jangan berdiri kamu. Antara perintah dan larangan, publik awam pun bisa membedakan. Tapi untuk kepentingan ilmu memang definisi diperlukan. Karena itu nahi akhirnya didefinisikan sebagai istida'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Jadi levelnya untuk kepentingan definisi ini ya. Wa yadullun nahyul mutlaqu syar'an ala fasadil manhi anhu fil ibadati sawa'un nuhiya anha li'ainiha kasolatil haidhi wa sawmiha aw li amrin lazimin laha kasawmi yaumin nahri wassalati fil awqatil makruhati. Wa yadullu menunjukkan an-nahyul mutlaqu, apa larangan secara mutlak, syar'an dalam pandangan syara'. Ini penting dikemukakan, syar'an dalam pandangan syara' ini. Kenapa penting dalam pandangan syara'? Karena yang bisa menentukan ini larangan dan ini bukan larangan adalah syari', yaitu Allah dan Rasulnya. Makanya disebut syar'an. Idh la yufhamu dzalika min ghairi syar'i, karena larangan itu tak bisa difahami kalau tidak ada penjelasan dari syara'. Makanya syar'an itu menjadi penting. Walaupun ada yang menyatakan bisa diketahui dengan lugatan dari aspek bahasanya. Orang sudah bisa membedakan ini larangan, ini bukan larangan. Dari aspek apa? Lugatan, dari aspek bahasanya. Atau dari segi maknanya, min haitsul makna, bisa juga dibedakan. Jadi wa yadullun nahyul mutlaqu syar'an, mutlaqun nahyi, kalau dibalik bahasanya, mutlaqun nahyi
nahi secara mutlak itu menunjuk kepada ala fasadil manhi anhu, pada rusaknya sesuatu yang diperintahkan. Nahi mutlak itu nahi secara mutlak ya, tanpa embel-embel apapun. Pokoknya nahi secara mutlak itu kalau dijelaskan berdasarkan syara itu menunjukkan ala fasadil manhi anhu, bahwa yang dilarang itu kalau tetap dikerjakan maka itu adalah fasad, rusak. Ada istilah manhi anhu, itu sesuatu yang dilarang. Kalau yang melarang namanya nahi, an-nahi fahuwa nahin. Kalau orang yang dilarang namanya manhi. Jadi ada nahi, larangan, ada nahi, nahin itu artinya orang yang melarang, ada manhi, orang yang dilarang, ada manhi anhu, sesuatu yang dilarang. Kalau sesuatu yang dilarang itu tetap dikerjakan, maka itu fasad, rusak sesuatu itu. Wa yadullun nahyul mutlaqu syar'an ala fasadil manhi anhu fil ibadati. Terkait dengan soal ibadah ya. Sawa'un nuhiya anha li'ainiha, baik sesuatu yang dilarang, sesuatu atau ibadah yang dilarang itu li'ainiha, terkait dengan zat ibadah itu. Kasolatil haidhi wa saumiha, seperti puasanya orang haid dan salatnya orang haid. Artinya apa? Kalau orang haid berpuasa maka puasanya rusak. Kalau orang haid salat maka salatnya rusak. Ini walaupun nanti didiskusikan oleh para ulama ya, halin nahyu yufidul fasada amla, apakah nahi itu memberikan dampak kepada rusaknya sesuatu yang dilarang jika tetap dikerjakan atau tidak. Kalau di sini hanya dinyatakan an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Ini mazhab Maliki dan Syafi'i ya, yang menyatakan bahwa an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Kalau sesuatu yang dilarang itu tetap dikerjakan, maka sesuatu yang dilarang yang dikerjakan itu adalah fasad, baik yang terkait dengan persoalan ibadah atau yang terkait dengan selain ibadah. Tapi nanti orang seperti Al-Ghazali misalnya, atau seperti Ar-Razi punya pendapat lain, bahwa nahi yang yadullu ala fasadil manhi anhu itu fil ibadati la fil muamalati, di dalam persoalan ibadah saja, tidak di dalam persoalan muamalah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga seperti Ahmad bin Hambal menyatakan an-nahyu itu yufidul fasada mutlaqan, pokok berdampak kepada rusak secara mutlak. Nanti Abu Hanifah punya pendapat lain bahwa nahi itu la yufidul fasada mutlaqan. Jadi ada 4 pendapat. Halin nahyu yufidul fasada amla, apakah nahi berdampak kepada rusaknya sesuatu yang dilarang jika tetap dikerjakan atau tidak. Tapi musannif di sini hanya menyatakan an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu, baik di dalam persoalan ibadah ataupun di dalam persoalan muamalah. Sawa'un nuhiya anha li'ainiha, yang pertama ini ibadah yang dilakukan itu menjadi fasad
kalau itu terkait dengan ainiha, ainul ibadah, nafsul ibadah, zatul ibadah, seperti salat dan puasanya orang haid. Auli amrin lazimin laha, atau terkait dengan sesuatu lazimin laha yang tak bisa dipisahkan dari ibadah itu. Kasawmi yaumin nahri, seperti berpuasa pada hari raya Idul Adha. Wassalati fil awqatil makruhati, atau mengerjakan sholat sunat pada waktu-waktu yang dilarang. Yang dilarang itu tentu bukan berpuasanya, tapi berpuasa pada waktu hari raya Idul Adha dan Idul Fitrinya itu yang dilarang. Begitu juga sholat sunat ya. Bukan sholat sunatnya yang dilarang, tapi yang dilarang adalah sholat habis subuh itu yang dilarang. Sholat habis asar itu, jadi habis asarnya itu yang dilarang. Tapi kan habis asar itu tak bisa dipisahkan dari sholat, makanya disebut dengan amrun lazimun laha. Walaupun menyatakan bukan sholatnya yang dilarang, tapi karena sholat habis subuh itu tak bisa dipisahkan antara sholat dan habis subuh, maka itu disebut dengan amrun lazimun laha, tak bisa dipisahkan dari ibadah itu. Agak rumit ya. Jadi bukan puasanya yang dilarang, tapi al-i'rad bihi an diyafatillah, berpaling dari jamuan Allah. Mestinya kan makan ya. Pada tanggal 1 Syawal itu ada jamuan dari Allah. Nah, kita berpaling dari jamuan Allah itu yang dilarang. Kok kita malah berpuasa? Itu maksudnya. Wa fil muamalati, yang rusak itu juga terkait dengan persoalan muamalah. Ini tergantung ya, apa yang dimaksud dengan muamalah. Kalau kategori sederhana fikih itu kan ada dua. Ada yang disebut dengan fikih ibadah, selain dari ibadah disebut dengan fikih muamalah. Tapi kategori yang agak rinci biasanya yang 4 itu. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, jual beli misalnya, ada fikih munakahat, pernikahan, ada fikih jinayat terkait dengan persoalan pidana. Jadi ada ibadah, ada perdata, ada pernikahan, dan ada pidana. Nah, di dalam persoalan muamalah, in raja'a ila nafsil aqdi, jika kembali larangan itu kepada akadnya secara zati, kama fi bai'il hasati, seperti jual beli yang menggunakan kerikil, bukan jual beli kerikil, tapi jual beli menggunakan kerikil. Misalnya kerikil dilempar pada benda-benda, maka benda yang terkena lemparan kerikil itu yang kemudian dibeli atau dijual. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Karena apa? Di situ mengandung gharar, mengandung unsur tipuan, untung-untungan di sini. Jadi kalau sesuatu yang dilarang itu
terkait dengan nafsul aqdi, maka jual belinya dinyatakan fasad. Ini satu. Yang kedua, auli amrin dakhilin fihi, atau tidak terkait dengan nafsul aqdi tapi terkait dengan amrin dakhilin fihi, sesuatu yang ada di dalam akad muamalah itu. Kabai'il malakihi, seperti jual beli malakih. Kalau di dalam Hasyiyah Ad-Dimyati ini, hiya ma fil butuni minal ajinnati, menjual sesuatu atau janin yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena janin yang ada di dalam kandungan ibunya itu dihukumi tidak ada. Lin'idamil mabi, tidak adanya mabi, sesuatu yang ditransaksikan. Padahal sesuatu yang ditransaksikan itu ruknun minal bai, bagian dari bai. Makanya ada rukun yang tak terpenuhi. Itu namanya amrun dakhilun fi. Agak teknis ya. Amrun dakhilun fi, sesuatu yang internal ada di dalam akad muamalah itu, seperti bai'ul malaki. Jadi bai'ul malaki itu hukumnya haram. Jadi yang pertama, bai'ul hasad itu haram karena terkait dengan nafsul aqdi. Bai'ul malaki itu haram karena ada rukun yang tak terpenuhi, padahal rukun itu amrun dakhilun fi, sesuatu yang menjadi bagian dari akad itu, dari transaksi itu. Makanya bai'ul malaki, bai'u ma fi arhamil inath, menjual sesuatu atau kandungan yang ada di dalam kandungan ibunya, itu haram. Atau bai'ul madhamin, itu sama ya. Bai'ul madhamin itu juga haram. Bai'ul madhamin itu bai'u ma fi aslabil fuhul, menjual sesuatu yang masih ada di punggung pejantan, menjual sperma misalnya, yang masih ada di punggung pejantannya, itu juga tidak boleh. Kalau jual beli sperma manusia boleh atau tidak? Ini kan sekarang ada bank sperma di negara-negara maju. Nah, manusia tidak memiliki sperma. Sperma itu bukan dimiliki oleh manusia. Karena itu tak bisa diperjualbelikan sebenarnya. Jadi bai'ul madhamin itu haram. Atau bai'u habalil habala, kalau kita baca Fathul Wahab atau baca kitab Tahrir itu kan ada bai'u habalil habala, bai'ul madhamin, bai'ul malakih, itu haram. Karena apa? Semuanya sama, lin'idamil mabi, karena mabi'nya tidak ada. Padahal mabi itu ruknun minal bai', rukun dari jual beli. Auli amrin kharijin anhu, atau nahi itu terkait dengan sesuatu di luar akad, tapi lazimin lahu, tak terpisahkan dari akad, faktor eksternal tapi tak terpisahkan dari akad. Kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini, seperti menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Misalnya 1 juta, uang 1 juta dijual 1.500.000, atau uang 100.000 dijual 150.000.
itu haram juga. Kenapa haram? Karena ada ziyadah di situ. Makanya di kitab-kitab lain disebutkan bai'u dirhamin bidirhamaini itu diharamkan lishtimalihi ala ziyada al-lazima bisyarti, karena ada tambahan di situ. Mestinya 100.000 itu ya dengan 100.000. Nah, bagaimana kalau uang bagus tuh pecahan 20.000, kita membelinya tidak 100.000 walaupun 5 lembar. Ada tambahan di situ, boleh atau tidak? Itu harus didiskusikan ya. Jadi amrin kharijin anhu tapi lazimin lahu, itu tidak boleh juga. Tapi fa in kana ghairu lazimin lahu, kalau amrun kharijun itu ghairu lazimin lahu, tidak lazim pada akad muamalah atau tidak lazim di dalam ibadah. Jadi kalau amrun dakhili itu disepakati tidak boleh, baik di dalam ibadah ataupun di dalam muamalah. Sekarang bagaimana kalau amrun khariji? Kalau amrun khariji itu lazimun lahu tidak boleh. Tapi kalau amrun khariji itu ghairu lazimin lahu, kalwudu'i seperti wudu, bilma'il mausubi mathalan, berwudu dengan air yang diperoleh dari hasil ghasab. Wakal bai'i seperti jual beli, wakta nida'il jum'ati, waktu ada panggilan Jumat, adzan Jumat sudah berkumandang, masih jual beli. Bagaimana itu? Amrun khariji tapi ghairu lazimin lahu. Kata siapa namanya? Al-Mahalli ini, lam yadulla 'alal fasadi, itu tidak menyebabkan fasad. Artinya wudu dengan menggunakan air ghasab itu wudunya tetap sah, asalkan airnya tidak mustakmal ya. Walaupun hasil ghasaban, wudunya tetap sah, tapi haram. Atau jual beli pada saat sedang berlangsung penyelenggaraan ibadah Jumat. Jual belinya kalau terpenuhi syarat dan rukunnya tetap sah, tapi haram. Kenapa haram? Karena terkait dengan sesuatu di luar jual beli. Apa yang sesuatu yang berada di luar jual beli? Yaitu jual beli yang dilangsungkan di dalam pada saat dilaksanakannya sholat Jumat. Nah, pelaksanaan sholat Jumat dengan jual beli itu kan sesuatu yang terpisah. Berwudu dengan air ghasab itu sesuatu di luar wudu. Artinya apa? Sekalipun mengghasab air tidak dipakai untuk berwudu, ya tetap haram. Dipakai untuk berwudu, ya haram juga. Makanya disebut dengan amrun kharijiyun tapi ghairu lazimin lahu. Mudah-mudahan bisa difahami ini. Faham nggak ya kira-kira ya? Agak rumit ya usul fikih ini ya. Khilafan lima yufhimuhu kalamul musannifi, ini berbeda dengan pemahaman yang dikemukakan oleh teks dari matan warokat ini. Kalau di dalam matan warokat ini kan seperti tidak dibedakan antara pertama amrun antara muamalah dan bukan muamalah, antara laziminlah dengan ghairu laziminlah, seakan-akan tidak dibedakan. Pokoknya an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyi anhu, baik yang terkait dengan ibadah atau muamalah, ya semuanya menjadi fasad.
Ini teori mengenai apakah an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu atau tidak. Saya tadi bilang ada 4 pendapat. Mayoritas, bukan mayoritas ya, banyak ulama menyatakan yufidul fasada, punya dampak fasad, in raja'a ila amrin dakhiliyin, jika itu terkait dengan persoalan internal, baik di dalam ibadah ataupun muamalah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yufidul fasada fil ibadati la fil muamalati. Itu Al-Ghazali dengan Ar-Razi. Pendapat ketiga, Ahmad bin Hambal, pokoknya an-nahyu itu mutlaqun nahyi yufidul fasada mutlaqan. Pokoknya nahi itu kalau dikerjakan sesuatu yang dilarang ya pasti fasad. Nah, Imam Abu Hanifah pendapatnya beda. La yufidul fasada mutlaqan. Dan seterusnya. Kalau dijabarkan panjang ya. Ini salah satu dari teori nahi. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Makanya orang haid tidak usah berpuasa, karena kalau berpuasa ia tetap sia-sia. Orang haid tidak perlu sholat, kalau sholat ya sia-sia. Kenapa? Terkait dengan ainul ibadah. Ada dalil yang melarang bagi perempuan yang sedang haid untuk berpuasa dan untuk sholat. Tapi kalau amrun kharijiyun, sesuatu yang faktor eksternal ghairu lazimin lahu, itu bisa didiskusikan. Misalnya sekarang lagi musim pandemi seperti sekarang ya, COVID-19, pernah ada fatwa tidak bolehnya umat Islam yang sedang berada di zona merah untuk sholat Jumat. Yang dilarang bukan sholat Jumatnya, yang dilarang adalah berkumpulnya. Nah, berkumpul itu bisa pada saat sholat Jumat, bisa pada saat tidak sholat Jumat. Makanya disebut amrun kharijiyun ghairu lazimin lahu. Berkumpul itu tidak menetap pada sholat Jumat. Bisa selain sholat Jumat, pengajian, arisan, dan lain-lain. Atau sholat Jumat menutup jalan. Sholat Jumatnya tidak dilarang. Yang dilarang adalah aktivitas menutup jalan. Nah, menutup jalan itu ghairu lazimin lahu, tidak menetap pada sholat Jumat. Menutup jalan itu bisa dengan sholat Jumat, bisa dengan selain sholat Jumat. Makanya kalau ada fatwa yang melarang sholat Jumat di tengah jalan, bukan sholat Jumatnya yang dilarang, tapi menutup jalannya yang dilarang. Itu namanya amrun kharijiyun ghairu lazimin lahu. Oke. Sekarang ma'anis wataridu aitu jadusi ghatul amri wal muradu bihi aibil amri al ibahatu kama taqaddama. Wataridu aitu jadu, terwujud, ada sighatul amri, apa bentuk-bentuk perintah, wal muradu, sedangkan yang dimaksud bihi aibil amri, dengan perintah itu didepankan, dibicarakan bahwa perintah itu pada dasarnya menunjuk kepada wajib. Tapi dalam satu waktu ada perintah tidak menunjuk pada wajib, tapi menunjuk kepada apa? Al-ibahatu, menunjuk kepada sesuatu yang boleh. Kama taqaddama, contohnya sudah dikemukakan di depan.
Misalnya faidha halaltum fastadu, jika kalian sudah bertahallul, fastadu, tahallul ya, waktu haji ini, kalau kalian sudah bertahallul, tidak lagi dalam keadaan ihram, fastadu, maka boleh untuk berburu. Nah, berburu itu kata perintah, tapi bukan wajib, boleh saja. Bukan berarti kalau maknanya wajib, kalau sudah tahallul berarti wajib berburu. Ini tidak wajib untuk berburu. Seandainya berburu boleh saja. Atau ayat lain, fa idza qudiyatis sholatu, kalau salat Jumat sudah selesai dilaksanakan, yang pada mulanya jual beli pada saat salat Jumat tidak diperbolehkan, selesai salat Jumat dilaksanakan, fantasyiru fil ardi, segeralah bertebaran di bumi. Fantasyiru itu fi'il amar, tapi tidak wajib, tapi ibahah saja. Atau contoh lain ya, hadis misalnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kata Nabi, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Nah, ziarahnya itu tidak wajib, menunjukkan ibahah, boleh saja. Itu contoh-contoh yang terkait dengan bahwa ada bentuk amar, maknanya ibahah. Awit tahdidu, perintah itu bisa mengandung makna ancaman. Nahu, seperti Allah berfirman kepada orang-orang yang ada di neraka, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau. Kata Allah di dalam Quran, kul tamatta'u, bersenang-senanglah kalian wahai penghuni neraka, fa inna masirakum ilan nari, tempat kembali kalian itu ya neraka. Itu perintah tapi ancaman. Di dalam surat Ad-Dukhan misalnya, dzuk nikmatillah, siksaan Allah di neraka, innaka antal azizul hakim. Perintah tapi mengandung unsur ancaman. Awit taswiyatu, atau perintah itu mengandung unsur sama saja tuh. Misalnya fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, kalian penduduk neraka mau sabar atau tidak sabar sama aja buat kalian, sama aja. Itu namanya taswiyah. Awit takwinu, atau takwin. Takwin itu al-ijadu ba'dal adam bisur'atin. Itu kalau di syarahnya Jam'ul Jawami ya. Takwin itu adalah al-ijad ba'dal adam, mengadakan sesuatu setelah tidak ada, bisur'atin, dengan cepat. Seperti firman Allah, kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu kera. Atau Allah berfirman, kun fayakunu, adalah kamu maka kemudian ada. Firman Allah kepada api ketika lagi membakar Nabi Ibrahim, kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin, bukan hanya dingin, wasalaman ala Ibrahim, menyelamatkan Ibrahim. Itu namanya at-takwin ya, at-takwin. Ini baru kita selesai berbicara mengenai amar dan nahi. Sebenarnya banyak ya teori-teori yang terkait dengan perintah dan larangan ini. Tiba-tiba kita harus pindah lagi nih pembahasan yang lain. Wa ammal ammu, adapun yang disebut dengan am, jadi kalau ada amar, ada larangan. Kalau ada am, lafadz yang umum, ada lafadz yang khusus. Ada lafadz mujmal, ada lafadz muqayyad misalnya. Ada lafadz
Mutlak ada lafaz muqayyad, ada lafaz mujmal, ada lafaz mubayyan, ada am, ada khas. Wa ammal ammu, apa yang dimaksud dengan lafaz am itu? Fahuwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Yang dimaksud dengan kata yang umum itu adalah lafaz atau kata amma syai'aini yang mencakup kepada dua, fasa'idan atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa ada pembatasan. Ini pengertian dari yang disebut dengan lafaz am. Ini penting kita ketahui ya, karena Quran itu berisi salah satunya lafaz yang umum dan lafaz yang khusus, lafaz yang mujmal dan lafaz yang mubayyan, lafaz yang mutlak, lafaz yang muqayyad. Ini harus kita ketahui. Kali ini kita akan membahas mengenai am itu apa, lafaz yang umum itu apa. Di sini didefinisikan lafaz yang umum itu adalah lafaz yang mencakup kepada dua atau lebih tanpa ada batasan. Kalau di definisi yang lain, lafaz am itu adalah ma yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi khasrin. Di kitab lain dinyatakan ma yatanawalu kullama yasluhu lahu. Banyak definisi mengenai am ini. Tapi kalau kita buka yang versi Jam'ul Jawami, lafaz am itu adalah lafdun yastawrikus salihalahu min ghairi hasrin. Lafaz yang mencakup pada makna-makna yang layak. Yang layak apa? Menjadi maknanya min ghairi hasrin, tanpa ada pembatasan. Kalau di dalam Ghayatul Usul bukan min ghairi hasrin, tapi bila hasrin, sama saja, tanpa ada pembatasan. Ini salah satu definisi ya, beberapa definisi mengenai lafaz am. Contohnya apa? Nanti di belakang. Min qawlihi, kata am itu diambil dari kata amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i. Amamtu, aku menjadikan umum, bil ata'i, pemberian itu diratakan, maksudnya pemberian kepada Zaid dan Amr diratakan, diumumkan, bukan umum di pengumuman ya, menjadi umum saja pemberian itu. Wa amamtu jami'an nasi bil ata'i ay syamiltuhum bihi, aku menjadikan pemberian itu umum kepada seluruh manusia, kira-kira begitu. Ay syamiltuhum, aku mencakupkan kepada mereka, bihi ay bil ata'i. Nah, itu umum. Jadi umum itu, lafaz am itu adalah lafaz yang maknanya, yang mencakup kepada seluruh makna yang layak kepadanya tanpa ada pembatasan. Contoh yang sederhana seperti ar-rajulu. Nanti sigat-sigat am di belakang ya. Ar-rajulu itu laki-laki. Itu menunjuk kepada setiap manusia yang berjenis kelamin laki-laki menjadi bagian dari kata ar-rajulu. Tapi kalau dibatasi sejuta laki-laki, maka menjadi tidak umum lagi. Atau 1 miliar laki-laki menjadi tidak umum lagi. Atau 1 triliun laki-laki menjadi tidak umum lagi. Kenapa? Karena ada pembatasan. Tapi kalau ar-rajulu, laki-laki, itu tanpa ada pembatasan, maka kata ar-rajulu itu menjadi lafaz am namanya, lafaz yang umum. Sekarang kita masuk wa alfadhuhu, adapun lafaz am itu, bentuk-bentuk katanya bagaimana lafaz am itu?
Al-mawdu'atu lahu, yang diciptakan lahu untuk am, walaupun nanti diperselisihkan ini ya. Lafat-lafat umum itu arba'atun, ada 4. Ini contoh bagi para pemula, ada 4. Sebenarnya banyak, bukan hanya 4. Jadi kita sekarang mengenali bentuk-bentuk lafat atau kata yang am. Yang pertama, al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil alifi wal lami. Isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Isim mufrad, apa isim mufrad itu ya? Kata benda yang maknanya tunggal. Kalau di kitab-kitab yang basic itu isim mufrad ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima minal i'rab. Ya, bukan jama', bukan tasniyah dan seterusnya. Jadi isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif dan lam atau bil lami atau dengan lam, nanti para ahli nahu berselisih. Karena itu kan al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil alif wal lami, nahu innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Tapi di bawahnya wasmul jam'i al-mu'arrafu bil lami. Apa bedanya itu? Di atas al-mu'arrafu bil alif wal lami, yang di bawahnya al-mu'arrafu bil lami. Apa bedanya? Sama saja. Jadi boleh al-mu'arrafu bil lami atau al-mu'arrafu bil alif wal lami, dimakrifatkan dengan alif dan lam atau dimakrifatkan dengan lam. Ini menunjukkan bahwa penulis kitab ini sangat mendalami ilmu gramatika bahasa Arab. Karena nanti diperselisihkan antara Imam Khalil dengan Imam Sibawayh. Sebenarnya yang memakrifatkan itu alif dan lam atau lamnya saja. Kata Imam Khalil, yang memakrifatkan adalah alif dan lam. Karena itu hamzanya hamzah qata. Hamzah qata. Kalau hamzanya hamzah wasal pasti tidak dibaca al, tapi dibaca il dengan kasrah. Tapi kata Imam Sibawayh, yang memakrifatkan itu adalah lamnya, karena hamzanya adalah hamzah wasal. Itu diskusi di kalangan para ahli nahwu ya. Kalau di Alfiyah itu kan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arrafta kul fihin namat. Jadi kalau yang mau ingat, jadi sama saja antara al dengan lam, alif dan lam atau lam saja, biar tidak merasa terganggu kok di atas bil alif wal lami. Yang kedua bil lami saja. Jadi contoh pertama, sigat amar itu adalah isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Contohnya apa? Innal insana, sesungguhnya manusia. Al-insan itu lafat am. Kenapa lafat am? Karena dia isim mufrad. Isim mufradnya insan, dimakrifatkan dengan al menjadi al-insan. Al-insan. Jadi innal insana, sesungguhnya manusia. Al-insan itu manusia. Kalau insanun, seorang manusia. Jadi beda antara al-insan dengan insan. Kalau al-insan, manusia. Kalau insanun, seorang manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia. Kalau mau diterjemahkan lebih alnya itu, karena al di sini, ini penting ya diketahui, al itu banyak macamnya. Ada al-mausul, ada al-ta'rif, ada al-ziyadah ya. Al-ta'rif itu ada al-ta'rif jinsiyah, ada al-ta'rif ahdiyah ya.
Al-ta'rif jinsiyah itu ada yang istighraqiyah. Nah, itu innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Itu istighraq namanya. Seperti alhamdu, seluruh pujian, alnya itu al lil istighraq. Jadi istighraqiyah itu menjadi bagian dari al yang lil jinsiyah. Walaupun nanti Ibnu Hisham di dalam kitab Qatrun Nada menyatakan bahwa istighraqiyah itu bukan bagian dari jinsiyah. Makanya ada jinsiyah, ada ahdiyah, ada istighraqiyah. Ini kalau kita ingat ya di dalam kitab Qatrun Nada, itu nama kitab, itu kitab yang disukai oleh almarhum Gus Dur, kitab Qatrun Nada. Makanya salah seorang anak Gus Dur itu diantaranya ada yang bernama Qatrun Nada. Itu tulisan Ibnu Hisham. Ada teorinya, barang siapa yang ingin mendalami ilmu gramatika bahasa secara mendalam, sarrafnya, balaganya, ya harus membaca buku yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusrin, di dalam kerugian. Jadi al-insan adalah lafadz am. Kenapa lafadz am? Karena dia isim mufrad yang dimakrifatkan dengan al-insan. Sama dengan ar-rajulu, itu laki-laki, itu lafadz am juga, ar-rajulu, lafadz am juga. Tapi kalau nanti dijadikan sebagai munada, dia menjadi tidak am lagi ya. Misalnya ya ayyuhar rajulu, laki-laki, ya tertentu itu menjadi la yufidul umum, menjadi tidak umum lagi. Isim ma'rifat itu tertentu ya. Kalau di Jurmiyah kan ada 5, kalau di dalam Ashmawi ada 7. Innal ma'arifa sab'atun fiha hasal ana salihun dzamal fatabni ya rajul. Ya rajul menjadi ma'rifat. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, seluruh manusia di dalam kerugian, illal ladzina amanu, yang tidak rugi hanya mereka yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal solih. Yang kedua, wasmul jam'i, isim jama' al-mu'arrafu billami, yang dimakrifatkan dengan lam. Nahu faqtulul musyrikina, bunuhlah oleh kalian umat Islam al-musyrikina, orang-orang musyrik. Itu al-musyrikina adalah lafadz am. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim yang dikasih imbuhan al-musyrikin. Walaupun nanti tidak otomatis ya ketemu orang musyrik dibunuh. Orang musyrik yang seperti apa? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang musyrik yang membunuh kalian. Jadi bukan ketemu orang musyrik di Bali nggak ngapa-ngapain lalu dibunuh. Nah, ayat ini muncul di dalam suasana darurat peperangan. Di dalam peperangan orang kalau tidak membunuh ya akan dibunuh, maka muncul ayat ini, faqtulul musyrikina. Makanya ada di dalam surat At-Taubah banyak terkait dengan peperangan. Jadi al-musyrikina itu al-musyrikina itu adalah lafadz am. Karena apa? Dia jamak yang diberi imbuhan al. Atau innamal mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minuna itu lafadz am. Kenapa? Karena diberi imbuhan al. Al-mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Ini jamak di sini bisa jamak seperti yang kita kenali, ya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, atau
jamak taksir ya. Atau yang disebut dengan isim jamak. Jadi bentuk katanya mufrad tapi maknanya jamak, plural, seperti kata kaum. Kaum itu dari segi lafadznya itu seperti mufrad ya, tunggal, tapi maknanya banyak. Atau ada yang disebut dengan menyerupai jamak. Nah, misalnya ya, bakarun itu sapi. Itu jamak tuh. Kalau bakaratun seekor sapi. Makanya bakaratun itu tidak selalu maknanya sapi betina, tapi seekor sapi. Kalau sapi, bakarun. Makanya fungsi dari tak yang ada di situ berfungsi untuk membedakan antara mufrad dan jamaknya. Di dalam Quran, innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi, kalau baqaratun seekor sapi, bukan sapi betina. Tamrun misalnya itu kurma, kalau tamratun ya satu biji kurma. Sidrun, apa sidrun itu? Sidrun itu seperti pohon bidara. Kalau sidratun sebatang pohon bidara. Syajarun pohon, kalau syajaratun sebatang pohon. Makanya penting mengetahui nahwu sarraf itu ya untuk menafsirkan Quran. Tidak selalu tak marbuto itu menunjuk kepada bentuk perempuan. Atau kadang untuk membedakan jamak dan mufradnya itu kalau ada ya-nya antara rumi dengan rum. Rum itu jamak, rumi bukan Jalaluddin Rumi ya. Arabi itu bentuk mufradnya, tapi Arabun orang Arab. Sahabi itu bentuk mufradnya, tapi sahabatun itu bentuk jamaknya. Jadi ini isim jamak yang dimakrifatkan dengan lam. Wal asma'ul mubhamatu, dan isim-isim mubham. Kalau di Jurmiyah isim mubham itu ya isim mausul dan isim isyarah ya. Kaman seperti man. Fi man ya'kilu, man itu biasanya dipakai untuk orang yang berakal. Makanya manusia disebut man. Misalnya man dakhala dari fahuwa aminun. Mannya di sini adalah man isim mubham. Siapa yang masuk ke rumahku fahuwa aminun, maka dia aman. Man dakhala dari fahuwa aminun, mannya di sini bisa dibikin syarat, bisa dibikin isim mausul ya. Kalau isim mausul, yes, orang yang masuk ke rumahku maka dia aman. Tapi karena fahuwa aminun ada fa-nya, maka bisa kita bikin isim syarat. Barang siapa yang masuk ke rumahku fahuwa, maka sebagai jawabnya tuh. Maka man ini ya bisa isim mausul, bisa isim syarat ya. Misalnya kata Nabi, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa aminun. Ketika terjadi Fathu Makkah, kata Nabi, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Wa ma fi ma la ya'qilu, dan ma itu dipakai biasanya untuk yang tidak berakal. Nahu ma ja'ani minka akhadtuhu, sesuatu yang datang kepadaku minka darimu, akhadtuhu maka saya akan mengambilnya. Apa yang kamu kasihkan ke aku, ya aku akan ambil. Wa ayyun, dan ayyun istifhamiyatan au syartiyatan au mausulatan. Ayyun itu bisa ayyun istifhamiyah, bentuknya pertanyaan, atau syartiyah sehingga membutuhkan jawab, atau mausul. Ayyun itu fil jami'i bisa dipakai untuk semua, man ya'kilu wa ma la ya'kilu.
bisa dipakai untuk yang berakal dan yang tak berakal. Misalnya, ayyu abidi ja'aka fa'ahsin ilaihi. Ayyu abidi, siapa saja dari budak-budakku, ja'aka datang kepadamu, fa'ahsin ilaihi, maka berbuat baiklah kepadanya. Itu contoh ayyu abidi sebagai apa ini? Sebagai syartiyah ya. Ayyu abidi ja'aka fa'ahsin, syarat itu. Ada jawabnya. Wa ayyul asya'i aratta a'taitukahu. Ini mausul ya, ayyun yang mausul. Wa ayyul asya'i aratta, benda apa saja yang kamu kehendaki, a'taitukahu, maka saya akan berikan kepadamu. Benda yang kamu sukai akan saya berikan kepadamu. Ayyun sebagai mausula. Tapi ayyun sebagai istifhamiyah nggak ada di sini. Nggak dibikin contohnya, tapi bisa kita. Misalnya Nabi pernah bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah, perbuatan apa wahai Nabi yang paling utama? Kata Nabi, amalur rajuli biyadihi, bercocok tanam. Wa aina fil makani, dan aina yang menunjuk kepada tempatnya. Aina matakun, di mana saja kamu ada, akun ma'aka, aku akan selalu membersamai kamu. Ini aina yang menunjuk kepada tempat. Kata Allah di dalam Quran, fa aina tadhhabun, fa aina tadhhabun. Wa mata, dan mata fiz zamani yang menunjuk kepada waktu. Nahu mata syi'ta ji'tuka, kapan kamu mau, ji'tuka, saya akan datang kepadamu. Itu menunjuk kepada waktu. Kata Allah di dalam Quran, mata nasrullah, kapan. Ini di dalam bukan Allah yang bilang, tapi ada di dalam Quran. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Mata yang menunjuk kepada waktu. Wama dan ma ini bisa fil istifhami untuk makna pertanyaan. Nahu ma indaka, apa yang ada di sisimu. Wal jazai, ma itu juga bisa berarti jaza, balasan. Nahu ma ta'mal tujza bihi, apa yang kamu kerjakan, tujza bihi, kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan itu. Wa fi nushatin, di dalam naskah yang lain dinyatakan bukan wal jazai tapi wal khabari badal al jazai, tidak disebut wal jazai tapi wal khabari. Nahu apa di sini? Alimtu ma alimta, apa yang aku tahu. Alimtu, saya tahu. Ma alimta, apa yang kamu tahu. Atau amiltu ma amilta, saya melakukan apa yang kamu lakukan. Itu khabar. Wa ghairihi, dan lainnya jaza atau lainnya khabar. Lainnya jaza kal khabari, seperti khabar, ala nuskhatil ula, seperti di dalam naskah yang pertama. Wal jazai wa ghairihi ay ghairil jaza. Wal jazai ala thaniyati, tapi kalau jaza yang di atas diganti dengan wal khabari, berarti wal khabari wa ghairihi ay wa ghairil khabar. Tinggal digituin aja. Wala fin nakirati, dan la di dalam yang masuk ke dalam isim nakirah. Artinya isim nakirah di dalam konteks nafi. Itu yang disebut di dalam kitab usul fikih lain sebagai an-nakiratu fi siyakin nafi lil umum. Nakirah di dalam konteks nafi itu maknanya umum, menjadi bagian dari lafaz am. Walaupun nanti ulama hanya berdiskusi apakah an-nakirah fi siyakin nafi lil umum itu
wadha'an atau luzuman. Itu diskusi yang lebih dalam lagi. Pokoknya isim nakirah yang hadir dalam bentuk nafi itu bermakna umum. La rajula fiddari, tidak seorang laki-laki pun fiddari di dalam rumah. La rajula fiddari, lanya la nafi, ta'malu amala inna linafil jinsi, tidak seorang laki-laki pun di dalam rumah. Tapi kalau la rajulun fiddari, itu yang la ta'malu amala laisa linafil wahid, yang tidak ada itu satu laki-laki di dalam rumah. Tapi kalau dua laki-laki, tiga laki-laki ada. Jadi la atau isim nakirah yang kemasukan la itu menjadi bagian dari bentuk lafadz am. Itu kalau contoh Qur'annya apa itu? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan sama sekali fiddini di dalam urusan agama. Jadi la ikraha itu lafadz am. Makanya tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Karena kata Quran, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, antara yang benar dan yang salah itu sudah jelas. Biar manusia bebas untuk memilih agama yang dimauinya. Makanya memaksa orang lain masuk ke dalam Islam itu bertentangan dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha itu lafadz am. Walaupun nanti sebagian ulama menyatakan lafadz am di dalam la ikraha ini sudah dibatasi keumumannya sejak turunnya ayat-ayat perang. Itu bentuk penafsiran ya, bentuk penafsiran. La ikraha fiddin. Contoh lain apa? Waktu kita menjalankan ibadah haji dalam keadaan ihram, kata Allah di dalam Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jadi tidak boleh rafath, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Itu la rafatha hadir dalam bentuk ya, lafadz umum. Kenapa disebut dengan lafadz umum? An-nakirah fi siyakin nafyi, isim nakirah yang hadir di dalam konteks nafi. Bukan hanya 4 ini, sebenarnya banyak ya. Misalnya apa? Isim mufrad yang idhofah kepada isim ma'rifat itu juga menjadi bagian dari bentuk lafadz am. Misalnya Allah berfirman di dalam Quran, wala yubdina zinatahunna, perempuan tidak boleh menampakkan zinatahunna itu lafadz am. Kenapa disebut dengan lafadz am? Karena ini isim mufrad mudhaf kepada isim dhamir. Kata para ulama, a'raful ma'arif itu adh-dhamair, paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu adalah isim dhamir. Kalau Imam Syibawi, ma'rifatnya isim ma'rifat itu adalah lafadz Allah. Tidak boleh perempuan menampakkan auratnya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak pada diri perempuan itu. Jadi di dalam redaksi Quran, pada tubuh perempuan itu ada ruang yang bisa diakses oleh publik, tidak perlu ditutup. Apa itu? Ma dhahara minha, sesuatu yang sudah biasa tampak pada diri perempuan itu. Apa yang biasa tampak pada diri perempuan itu? Nah, diskusinya panjang. Ada yang menyatakan kecuali muka dan telapak tangan. Tapi mazhab Syafi'i menyatakan aurat perempuan di luar salat itu seluruh tubuhnya. Berdasarkan hadis. Karena kata Imam Syafi'i ada hadis al-mar'atu kulluha aurah,
seluruh tubuh perempuan itu aurat, maka tidak bisa diakses oleh publik. Nah, aurat perempuan di dalam sholat, kata mazhab Syafi'i, seluruh tubuhnya aurat illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi Maliki Hanafi nanti membedakan lagi, tidak sama dengan pendapat Syafi'i. Ini biar kita tahu bahwa satu ayat yang sama ketika difahami oleh ulama yang berbeda dengan metodologi yang berbeda bisa melahirkan produk hukum yang berbeda. Ini baru perbedaan illa ma dhahara, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang biasa nampak pada diri perempuan. Jadi la fin nakirati, isim nakirah yang kemasukan nafi itu menjadi bagian dari lafaz am. Jam 11 ya. Ini mengqadha yang kemarin ini ya, nggak ngaji kita minggu yang lalu. Memang momok yang sulit di dalam studi usul fikih ini memang salah satunya di samping persoalan qiyas, yaitu persoalan mengenai lafaz am ini. Ya, makanya butuh konsentrasi sedikit untuk kita bisa memahami bentuk-bentuk lafaz am ini. Ini kalau pelan-pelan diulang-ulang nanti ya, itu bisa faham. Makanya tidak mudah mengartikan Quran itu. Tadi saya contohkan, membedakan al saja. Apa bedanya al di dalam alhamdu dengan al di dalam al-yauma, al di dalam al-ana, al di dalam al-lata? Itu kan beda. Nah, makanya ada al ahdiya lil ahdi dhihni, lil ahdi dhikri, lil ahdi huzur. Ada al itu yang al zaida, tambahan itu ada yang lazima, ada yang ghairu lazima. Yang lazima itu ada yang ta'ti fil alam, datang di dalam isim alam seperti Allata wal Uzza. Ada yang datang di dalam kalimat an seperti al-ana. Ada yang masuk ke dalam isim seperti alladzi. Ada al yang masuk sebagai tambahan tapi ghairu lazimah seperti al yang masuk ke fi'il mudhari, al yang masuk kepada misalnya ra'aitul walid ibn al-yazid, gitu, yazidi, ra'aitul walida ibn al-yazid, ada al pada al-yazid, itu alnya al-zaidah tapi ghairu lazimah ya. Itu ada di dalam syair, di dalam puisi Arab. Nah, itu untuk membahas mengenai al itu saja percakapan panjang di dalam studi-studi gramatika yang nanti mempengaruhi terhadap makna. Makanya harus tahu beda-bedanya al tadi itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.